jarak yang cukup jauh dari kru request untuk mendarat di pangkalan terdekat, yakni diarahkan ke Bandara Hang Nadiem. Setelah itu pesawat mendarat dan kita laksanakan pemeriksaan. Bandara Hang Nadiem juga bekerjasama dengan instansi terkait. Yang pertama dengan KKP di pelaksanaan pemeriksaan dinyatakan bahwa kru dalam keadaan sehat tanpa COVID dan sudah melaksanakan booster sebanyak vaksin sebanyak 3 kali. Kemudian dari pihak karantina juga sudah mengecek tidak ada barang-barang yang sifatnya kekarantinaan, dinyatakan aman. Kemudian imigrasi juga sudah mengecek administrasi kewarganegaraan secara baik dan dinyatakan aman. Ini dinyatakan pelanggaran wilayah udara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, kami laporkan ke komando atas. Karena ini merupakan pesawat sipil, maka kewenangan bukan di wilayah TNI AU. Selanjutnya penyidikan akan dilakukan oleh PPNS. Proses berlanjut, walaupun itu dilaksanakan penyidikan, pembuatan flight clearance melalui Mabes TNI harus tetap dijalankan sehingga pesawat ini bisa kembali ke negara asalnya ataupun ke negara yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Fatma Azara dari S1 Teknik Arsitektur Universitas Lampung. Dalam video ini, saya akan menceritakan atau menjelaskan kronologi tentang kabar terbaru pesawat asal Malaysia yang dipaksa mendarat TNI Angkatan Udara. Pihak Indonesia masih memproses soal pesawat asal Malaysia yang masuk tanpa izin. Pilot dan awak pesawat masih berada di Batam dan baru bisa meninggalkan Indonesia setelah semua syaratnya selesai. Pesawat maupun awak baru diperbolehkan meninggalkan Indonesia setelah izin flight clearance dan flight approval terbit. Dari hasil pemeriksaan penerbangan kemarin tersebut tidak dilengkapi dengan flight clearance dan flight approval. Kemudian, Lanut Hang Nadiem Batam berkoordinasi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dan fungsi flight clearance itu sendiri adalah untuk memantau semua penerbangan atau no schedule untuk pesawat udara asing maupun sipil Indonesia yang beroperasi di wilayah udara nasional. Selain itu, untuk menjamin semua penerbangan nasional yang dilakukan oleh pesawat asing maupun sipil Indonesia sesuai peraturan yang berlaku demi menjamin keselamatan penerbangan dan keamanan negara. Menurut buku petunjuk teknis penerbitan Security Clearance dan maupun Flight Clearance, objek yang harus memiliki Flight Clearance adalah Charter Flight, Corporate Flight, Extra Flight, Missionary Flight, Flying School, Survey Flight, maupun Research Flight. Setiap kegiatan angkutan udara harus memperoleh persetujuan terbang atau Flight Approval dan Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan Dirjen Kemhub. Sementara Paban II Sintel TNI Kolonel Sus Bambang Sulistiono mengatakan bahwa penerbangan asing non-schedule yang beroperasi atau melintasi di wilayah Indonesia harus mendapatkan perizinan dari 3 instansi, yaitu Kementerian Luar Negeri menerbitkan Diplomatic Clearance, Mabes TNI menerbitkan Security Clearance, dan Kementerian Perhubungan menerbitkan Flight Approval. Angkatan Udara bertugas melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah di pertahanan udara. Kembali lagi kronologi pesawat Malaysia. Pada pemeriksaan tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau barang-barang ilegal. Saat ini dukungan akomodasi makanan dan penginapan kru pesawat telah dikoordinasi dengan pihak operator perusahaan pesawat. Pesawat milik sebuah perusahaan Malaysia ini tengah melaksanakan misi kalibrasi alat bantu navigasi pesawat oleh pilot perusahaan VCSL Inggris. Kita sebagai negara yang berdaulat Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayah, termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut
diperankan oleh TNI Angkatan Udara dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional baik menggunakan radar Hanout. Maka dari itu, TNI Angkatan Udara memaksakan mendarat pesawat asal Malaysia adalah pilihan yang terbaik dan termasuk tugas TNI Angkatan Udara karena untuk menjaga keamanan wilayah udara. Terima kasih, sekian dari kronologi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.